Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Dimas. Siang ini Dimas akan share informasi mengenai 5 mitos dan misteri Gunung Semeru, ramalan Pulau Jawa terbelah, hingga kisah penumbuhnya. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat Jawa hingga kini. Oh iya, kita juga berdoa bersama-sama mengenai tragedi letusan Gunung Semeru yang baru saja terjadi. Doa bersama untuk para korban, semoga mereka husnul khotimah. Dan semoga juga bantuan segera akan datang untuk meringankan beban mereka. Yuk kita lanjut. Gunung Semeru meletus hebat dengan dan memuntahkan awan panas pada Sabtu, 4 Desember 2021. Akibatnya kerusakan terjadi di sejumlah desa dan wilayah sekitarnya. Gunung Semeru yang juga dikenal sebagai Mahameru adalah gunung berapi yang lekat dengan mitos rakyat Jawa. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl ini dipercaya sebagai tempat tinggal dewa-dewa. Berikut sejumlah mitos Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Oke, kita mulai dengan mitos yang pertama. Di bawah Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, salah satu mitos menyebutkan Gunung Semeru dipercaya sebagai bagian puncak dari Gunung Rudi, India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan pasat bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Panggelaran itu mengatakan bahwa sebelum Gunung Semeru ditancapkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan lantaran belum ada penekannya. Kemudian mitos yang kedua, Gunung Semeru adalah tempat bersemayam para dewa dan puncak Gunung Semeru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kahyangan. Masyarakat Hindu melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa di Gunung Semeru setiap 8-12 tahun. Saat mereka menerima suara gaib dari dewa-dewa di Mahameru. Dan ini mitos yang ketiga, yakni Pulau Jawa terbelah. Mitos lain menghubungkan letusan Gunung Semeru dengan pertanda bencana atau peristiwa besar yang membawa penderitaan bagi rakyat. Karena itulah tidak heran ada yang menghubungkan letusan Gunung Semeru ini dengan ramalan Jayabaya yang menubuatkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan, mitos itu pun sampai saat ini masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.428 meter itu berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka meyakini mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Wawah, aklam bisawab. Hanya Allah lebih tahu yang sebenarnya. Lanjut ke mitos keempat, yaitu adanya misteri kawasan Kelik. Bagi yang pernah mendaki Semeru, mungkin sudah tahu tentang misteri di kawasan Kelik. Kawasan ini merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali nisan untuk orang-orang yang meninggal ketika mendaki Gunung Semeru. Salah satunya milik aktivis Sohokgia. Konon ketika para pendaki melewati kawasan Kelik, para pendaki ada yang mengalami kesurupan roh manusia dan roh binatang. Dan mitos yang kelima yaitu penunggu Ranu Kumbolo. Misteri Gunung Semeru lainnya adalah kisah penghuni Ranu Kumbolo dan yang berada di ketinggian 2.389 mdpl, di mana masyarakat sekitar percaya keberadaan Dewi berpakaian kebaya kuning di Ranu Kumbolo. Para pengunjung dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Para pengunjung juga dilarang memancing atau menangkap ikan apapun di danau tersebut. Konon katanya Dewi itu suka menjelma menjadi ikan emas besar yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Yaitu tadi mitos hingga ramalan terkait dengan Gunung Semeru. Tidak bermaksud untuk berdebat, hanya menjelaskan bahwa mitos-mitos itu masih ada hingga kini yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Apakah mitos dan misteri itu ada atau tidak, benar atau tidak, semua kembali ke diri masing-masing. Silakan berkomentar dengan bijak di kolom bawah pendapat Anda tentang mitos dan misteri tersebut. Saya Dimas undur diri. Sampai jumpa.